Perkenalkan, nama saya Murniati Boru Marbun, mahasiswi S1 Kebidanan tahun ajaran 2024-2025. Saya akan mempraktikkan pengertian pemeriksaan bayi baru lahir adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memeriksa kelainan pada bayi atau komplikasi yang terjadi pada bayi di 24 jam pertama. Inilah peralatan-peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan bayi baru lahir. Satu buah bak instrumen berisikan handscoon, satu buah bak instrumen berisikan vitamin K dan jarum suntik, satu buah nirbeken, satu buah kom berisi larutan DTT, satu buah salap mata, satu buah termometer, satu buah pita pengukur dan senter, satu buah stetoskop, dan satu buah waskom berisi larutan klorin. Inilah peralatan-peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan bayi baru lahir. Kita melakukan cuci tangan. Untuk mencegah terjadinya infeksi, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pemeriksaan bayi baru lahir. Hal yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan keadaan umum bayi baru lahir. Kita perhatikan bagian kepala apakah ada trauma jalan lahir. Kita perhatikan juga suhu bayi, tonus ototnya, warna kulitnya apakah kemerahan atau sianosis, dan juga tonus ototnya dan refleks tubuhnya ya. Yang kemudian kita lakukan pemeriksaan vital, tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita lakukan adalah penghitungan denyut jantung bayi dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Nah, kita hitung denyut jantung bayi di dalam 1 menit berapa kali dia berdenyut. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, denyut jantung bayi sekitar 100 kali dalam 1 menit. Kemudian kita lakukan pengukuran pernapasan bayi. Di dalam 1 menit, 40 kali bayi melakukan pernapasan. Yang berikutnya kita lakukan pengukuran suhu bayi. Suhu bayi sekitar 36,5 derajat Celcius. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran panjang badan bayi menggunakan pita sentimeter. Kita ukur dari puncak kepala sampai ujung kaki sekitar 47 cm. Nah, kemudian kita lakukan penimbangan berat badan bayi. Nah, setelah itu dilakukan, kita lakukan lagi pengukuran bagian kepala bayi. Kita ukur dari bagian frontal ke occiput sekitar 35 cm. Kemudian kita ukur dari occiput ke mento sekitar 32 cm. Kemudian kita ukur dari suboccipito ke brekmatika sekitar 32 cm. Nah, tujuan pemeriksaan kepala ini adalah untuk mengetahui bagian frontal, bagian fontanel atau ubun-ubun, apakah ada tanda cekungan, apakah ada trauma jalan lahir atau kelainan yang lain atau ciri-ciri kehidrosepalus. Nah, kemudian kita lakukan lagi pemeriksaan bagian mata. Bagian mata kita lihat apakah mata simetris, apakah ada kelainan mata atau penyakit mata. Kita lakukan pembersihan mata menggunakan kapas larutan DTP. Kita bersihkan dari dalam keluar. Nah, kemudian
kita oleskan salep untuk mata. Gunanya untuk mencegah bayi tidak terpapar penyakit dari jalan lahir. Nah, kemudian kita periksa bagian telinga, apakah telinga sempurna. Kemudian kita lihat juga bagian hidung. Kita lihat bagian hidung, apakah ada cairan ataukah ada hal-hal yang lain. Kemudian kita lihat juga bagian mulut. Mulut kelihatan bersih, tidak ada labia skijis atau kelainan yang lainnya. Nah, kita periksa juga bagian leher, apakah ada kelenjar tiroid. Kita periksa. Nah, kemudian kita periksa juga bagian dada, apakah dada simetris atau tidak. Nah, kita perlu melakukan pengukuran lingkar dada. Kita mulai dari puting susu yang kiri sampai puting susu yang kanan. Terdapat 27 cm. Nah, kemudian kita lihat juga bagian dari perut. Apakah perutnya ada benjolan atau perutnya asimetris, dan kita lihat juga bagian tali pusat, apakah tali pusat mengalami perdarahan atau kelainan yang lainnya. Nah, kemudian kita melihat juga bagian genitalia atau